Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar? Kakak berharap semuanya dalam keadaan yang baik, sehat, dan semangat untuk belajar. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama mata pelajaran tematik tema 1, Indahnya Kebersamaan, subtema 1, Keberagaman Budaya Bangsaku, pembelajaran ketiga. Nah, yuk kita langsung saja belajar dengan penuh semangat. Permainan tradisional apa yang ada di daerahmu? Bagaimana cara memainkannya? Hari ini kamu akan mengenal dan mencoba beberapa permainan tradisional. Di sini ada beberapa contoh permainan tradisional. Yang pertama, permainan benteng-bentengan. Bagaimana cara bermain benteng-bentengan? Nah, benteng-bentengan atau rarabonan adalah permainan yang dimainkan oleh dua kelompok penawan dan tertawan. Masing-masing kelompok terdiri atas 4 sampai dengan 8 orang dan memiliki satu tempat sebagai markas. Markas atau benteng bisa berupa sebuah tiang, pohon, atau pilar. Nah, di sini kalian akan saling melawannya. Siapa yang tertangkap baik oleh pihak penawan atau tertawan, maka kalian akan menjadi tertawan di kelompok tersebut. Contohnya saja, misalkan kamu kelompok 1. Dan ternyata ketika kamu dikejar, kamu tertangkap, maka kamu akan menjadi tertawan di kelompok 2. Seperti itu ya adik-adik dalam permainan benteng-bentengan. Kemudian yang kedua, ada permainan gobak sodor. Permainan gobak sodor atau galah asin atau galasin dilakukan di lapangan. Arena bermainnya merupakan kotak persegi panjang dan dibagi menjadi beberapa bagian secara horizontal dan vertikal. Nah, di sini lapangan permainan gobak sodor ini berbentuk persegi panjang yang diberi garis. Nah, disinilah nanti ada tim lawan dan tim yang menjaga. Tim lawan harus berusaha lari dari depan menuju garis yang paling belakang atau kotak yang paling belakang. Nah, tim penjaga harus menjaga supaya tim lawan tidak sampai ke garis yang paling belakang. Lalu, menjaganya itu bagaimana? Nah, ya jangan sampai tim lawan itu bisa masuk ke kotak berikutnya. Jika kalian bisa menyentuh tim lawan, maka tim penjaga akan menjadi tim lawan. Nah, seperti itu cara permainan dalam gobak sodor. Untuk lebih lengkapnya lagi, kalian bisa cari informasi tentang permainan tradisional yang ada di daerah kalian masing-masing. Selanjutnya di sini ada tugas ke-1 pembelajaran ketiga. Terdapat pada buku tema 1 halaman 35 sampai halaman 36. Yaitu menjawab pertanyaan. Yang pertama ada pertanyaan, apa yang membuat kamu tertarik dengan kedua permainan tradisional tersebut? Jelaskan. Kemudian, bagaimana aturan permainan tradisional tersebut? Lalu, bagaimana strategi kelompokmu untuk dapat memenangkan permainan itu? Sikap apa yang sebaiknya kamu tunjukkan saat kelompokmu menang atau kalah dalam permainan? Dan yang terakhir, hal baik apa saja yang dapat kamu pelajari dari permainan itu? Nah, adik-adik, silahkan jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut di buku tugas kalian ya. Selanjutnya, nah, Indonesia memiliki banyak permainan tradisional yang sangat menarik. Banyaknya jenis permainan tradisional ini menunjukkan keragaman budaya yang harus kita jaga.
Nah, selain memiliki permainan tradisional yang beragam, Indonesia memiliki musik tradisional yang beragam pula. Nah, adik-adik, di pembelajaran sebelumnya adik-adik sudah mengenal musik tradisional yang ada di Indonesia. Nah, bunyi yang dihasilkan suatu benda berbeda-beda. Demikian pula dengan bunyi yang dihasilkan oleh alat musik tradisional. Bagaimana bunyi tersebut bisa sampai ke telinga kita? Pernahkah kalian berpikir mengapa kita bisa mendengarkan suara atau bunyi dengan telinga kita? Nah, kita akan melakukan percobaan. Nanti ada 3 buah percobaan yang bisa kalian lakukan di rumah masing-masing. Di sini ada percobaan pertama. Tujuannya yaitu mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui udara. Alat dan bahannya yaitu selang plastik sepanjang 2 meter atau lebih. Dan untuk langkah kerjanya, yang pertama, adik-adik pegang salah satu ujung selang dan minta temanmu memegang ujung lainnya. Kemudian yang kedua, dekatkan ujung selang ke telinga. Yang ketiga, minta temanmu berbicara melalui ujung selang yang ia pegang. Dengarkan dan catat apa yang ia sampaikan. Berikan hasilnya kepada temanmu untuk diperiksa. Nah, karena sebelumnya kakak sudah pernah melakukan percobaan ini, kakak yakin pada percobaan satu ini, adik-adik dapat mendengarkan suara atau bunyi jika temanmu berbicara melalui ujung selang. Selanjutnya, percobaan kedua. Tujuannya yaitu untuk mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui benda padat. Alat dan bahan yang perlu adik-adik persiapkan. Yang pertama ada gelas plastik, yang kedua ada benang kasur, yang ketiga ada paku. Nah, untuk langkah kerjanya, yang pertama, adik-adik buatlah satu lubang kecil dengan ujung paku di tengah dasar gelas. Kemudian, potong tali busur sepanjang 2-3 meter. Lalu, masukkan benang ke dalam gelas plastik melalui lubang kecil. Lalu, buatlah simpul agar tidak lepas. Yang kelima, berbicaralah dengan temanmu melalui telepon gelas plastik. Yang keenam, lepaskan benang dari gelas plastik. Yang ketujuh, berbicaralah dengan temanmu melalui telepon gelas plastik tanpa benang. Nah, berarti dalam percobaan kedua ini, adik-adik bisa mencoba sekaligus 2 percobaan. Yang pertama, adik-adik bisa melakukan percobaan melalui telepon gelas plastik memakai benang, dan yang kedua, melakukan percobaan melalui telepon gelas plastik tanpa benang. Nah, karena sebelumnya kakak juga pernah melakukan percobaan ini, kakak yakin ketika melakukan percobaan melalui telepon gelas plastik dengan benang, adik-adik bisa mendengarkan suara teman adik-adik ketika berbicara. Namun, jika adik-adik melakukan percobaan telepon gelas plastik tanpa benang, kakak yakin adik-adik tidak bisa mendengar suara atau bunyi ketika teman adik-adik berbicara. Selanjutnya, percobaan ketiga. Tujuannya yaitu untuk mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui benda cair. Alat dan bahan yang perlu dipersiapkan diantaranya ember besar, air, batu koral, corong kecil, dan untuk langkah kerjanya bisa dilakukan. Yang pertama, isi ember dengan air hingga penuh.
Kemudian masukkan corong ke dalam ember hingga bagian bawahnya terendam. Usahakan corong tidak menempel pada ember. Ketuklah salah satu sisi ember dengan menggunakan batu secara perlahan. Sementara itu, dekatkan telingamu pada bagian atas corong. Lalu dengarkan dan catat hasilnya. Nah, pada percobaan ketiga ini, adik-adik akan mendengar suara ketika adik-adik mengetukkan batu secara perlahan terhadap sisi ember tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada tugas kedua pembelajaran ketiga. Terdapat pada buku tema 1 halaman 39, mengisi tabel hasil percobaan. Isilah tabel berikut berdasarkan hasil percobaan. Nah, adik-adik, di rumah kalian masing-masing, adik-adik bisa lakukan percobaan yang tadi. Ada 3 percobaan. Lalu adik-adik bisa isikan hasil percobaannya pada tabel seperti pada contoh. Kemudian ada tugas buku tema 1 halaman 40. Menjawab pertanyaan. Yang pertama, melalui media apa saja bunyi dapat merambat dan sampai ke telinga kita? Media atau benda apakah yang digunakan untuk merambatkan bunyi? Apakah bunyi yang dihasilkan dari setiap media sama? Mengapa demikian? Apa yang dapat kamu simpulkan tentang perambatan bunyi? Nah, adik-adik, jangan lupa kerjakan juga tugas kedua pembelajaran ketiga ini. Tugasnya ada pada buku tema 1 halaman 39 dan 40. Adik-adik bisa kerjakan di buku tugasnya masing-masing. Nah, untuk selanjutnya kita dapat simpulkan sifat bunyi merambat. Yang pertama, bunyi merupakan gelombang yang perambatannya arahnya sejajar dengan arah getarnya. Bunyi dapat terdengar jika memenuhi syarat berikut. Yang pertama, ada sumber bunyi. Yang kedua, ada media penghantar. Yang ketiga, ada pendengar. Selanjutnya, bunyi yang berasal dari sumber bunyi sampai kepada pendengar dengan cara merambat. Selanjutnya, bunyi dapat merambat melalui media perantara udara, zat cair, dan benda padat. Nah, berdasarkan percobaan yang adik-adik lakukan tadi sebelumnya, pada percobaan ke-1 memakai selang, dari sana kita dapat mengetahui bahwa bunyi dapat merambat melalui media perantara udara. Kemudian pada percobaan kedua, dengan menggunakan telepon dari gelas plastik dan benang, adik-adik dapat mengetahui bahwa bunyi dapat merambat melalui benda padat. Lalu pada percobaan ketiga, dengan menggunakan air, batu, dan corong, adik-adik dapat mengetahui bahwa bunyi dapat merambat melalui zat cair. Kemudian, bunyi tidak dapat merambat tanpa adanya media perantara. Selanjutnya, bunyi yang merambat melalui benda padat dan zat cair akan terdengar lebih jelas dibandingkan bunyi yang merambat melalui udara. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, adik-adik sudah membaca cerita tentang siap menghadapi musim hujan. Nah, perlu diingat kembali,
Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Nah, sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Nah, di sini bisa adik-adik amati. Ada teks bacaan yang berjudul Siap Menghadapi Musim Hujan. Musim hujan hampir tiba. Warga desa Kampung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Mereka berencana membersihkan selokan. Mereka sepakat ketika selokan bersih, warga tidak akan kebanjiran. Pagi itu, semua warga terlihat sangat bersemangat membersihkan selokan. Pak Sami dan Pak Udin sibuk mengambil sampah yang ada di dalam selokan. Pak Made dan Pak Udin memastikan saluran selokan lancar. Pak Nur mengambil sampah-sampah dan meletakkannya di gerobak sampah. Setelah acara kerja bakti selesai, warga berkumpul untuk menikmati teh hangat dan pisang goreng. Makanan tersebut dimasak oleh warga ibu-ibu. Mereka senang karena selokan desa sudah bersih. Kini mereka siap menghadapi musim hujan. Nah, selanjutnya ada tugas ketiga pembelajaran 3. Terdapat pada buku tema 1 halaman 42, 43, dan halaman 44, yaitu menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks bacaan Siap Menghadapi Musim Hujan. Di sini, kakak akan contohkan satu paragraf cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Pada paragraf 1, terdapat kalimat yang pertama, musim hujan hampir tiba. Yang kedua, warga desa Kampung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Kalimat ketiga, mereka berencana membersihkan selokan. Dan yang keempat, mereka sepakat ketika selokan bersih, warga tidak akan kebanjiran. Nah, di sini adik-adik bisa pahami pada kalimat pertama menjelaskan bahwa musim hujan hampir tiba. Kemudian pada kalimat kedua, warga desa Kampung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Nah, pada kalimat kedua ini menjelaskan apa yang akan dilakukan ketika musim hujan hampir tiba. Maka dari itu, dapat diketahui bahwa pada kalimat ke-1 ini merupakan gagasan pokok pada paragraf ke-1. Sedangkan kalimat kedua itu merupakan gagasan pendukung, dan juga kalimat ketiga itu merupakan gagasan pendukung, dan kalimat keempat juga sama, itu merupakan gagasan pendukung, yaitu kalimat yang mendukung ide pokok yang ada pada kalimat pertama. Nah, adik-adik, pembelajaran kali ini kita cukupkan sekian. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah menonton dan menyimak video pembelajaran kali ini. Tetap semangat, jangan lupa belajar dan jangan lupa mengerjakan tugas-tugasnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.